Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Pondok Pinang. Ini pagi hari udah rame banget suasana di Terminal Pondok Pinang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik bus. Nah, busnya di belakang saya itu yang warna biru. Saya akan naik PO Narendra dari Jakarta menuju ke Madiun, naik armada double deckernya. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Di sini ada PO Mahardika, lalu di sana ada Sudiro Tunggajaya Samoa, dan di sini ada armada yang akan saya naiki, PO Narendra. Jadi PO Narendra ini memiliki rute Ponorogo Jakarta PP, dan untuk keberangkatan double deck-nya itu yang berangkat start awal dari Pondok Pinang atau yang saya naiki ini sistemnya take pagi dari Pondok Pinang dan malam dari Ponorogo. Ini ada Garuda Mas. Ini rame banget Terminal Pondok Pinang. Di sini ada Agramas HD002 menuju ke Wonogiri. Ini menggunakan sasis Scania K410. Ini bus tronton panjang-panjang pada berangkat dari Terminal Pondok Pinang pagi hari kayak gini. Padahal untuk area dari Terminal Pondok Pinang ini tuh sempit banget, dan untuk agen-agennya ini kayak warung gitu kalau dilihat dari luar, kayak warung-warung makan. Ternyata ini agen-agen dari PO bus menuju ke Jawa Timur, menuju ke Jawa Tengah, dan bahkan ada yang menuju ke Sumatera sampai ke Sumatera Barat juga. Jadi di sini sudah ada 3 tronton nih, ada Agramas HD002, ada PO Narendra yang saya naiki, dan ada Sudiro Tunggajaya dengan nickname Samoa. Nah, ini dia armada yang akan saya naiki dari Jakarta menuju ke Madiun. Rencana awalnya itu saya ingin naik yang kelas sleepernya. Tetapi 2 hari sebelum berangkat dikabari oleh agen PO Narendra di Terminal Pondok Pinang, "Mas, ngapunten, sleepernya batal." Ini udah 2 kali saya pesan sleeper PO Narendra dan dua kalinya itu batal. Yang pertama, dulu tuh ada kejadian laka untuk double deck-nya. Yang kedua, ternyata armadanya itu rolling atau digantikan sementara. Jadi untuk armada double deck dari PO Narendra itu ada 3. Jadi untuk yang satu itu sistemnya tektok, pagi dari Pondok Pinang, malam dari Ponorogo. Dan yang 2 itu dia keberangkatan sore. Start awalnya itu dari Parung dan menuju ke Ponorogo juga. Untuk armada PO Narendra itu ada beberapa juga. Ada Scania K410 untuk double deck-nya, ada Scania K360, dan ada armada-armada lain. Kali ini saya berkesempatan untuk mencoba NA003. Jadi di sini merupakan double deck Scania K410 dan masih menggunakan SDD 2 ya. Dan walaupun ini double deck, ini tuh tidak ada sleepernya. Berbeda dengan armada double deck yang satunya yang harusnya line paten dari pagi Pondok Pinang dan malam Ponorogo. Jadi untuk armada ini seharusnya itu keberangkatan sore dari Parung, dan di bagian sini itu udah disulap menjadi kayak ruangan keluarga. Jadi apabila teman-teman ingin naik di dek bawah, itu harus sekaligus untuk membeli satu ruangannya. Harganya 1.550.000. Dan
Walaupun saya tidak jadi naik di sleepernya, saya dipindah menuju ke dek atas. Dek atas itu big top kayak gitu. Jadi konfigurasi seatnya 1-2. Nanti kita lihat ya, ini karena pintunya belum dibuka, jadi belum boleh masuk. Tetapi untuk yang normal, untuk keberangkatan pagi dari Pondok Pinang, malam dari Ponorogo, harusnya tuh di sini ada sleepernya. Terus di bagian belakang itu ada seat konfigurasi 1-2 dan di atas itu konfigurasi seatnya 2-2 seperti itu. Tetapi katanya untuk yang NA003 ini mengisi line TikTok dari Pondok Pinang menuju ke Ponorogo ini hanya sementara. Jadi dipergunakan untuk bantuan doang untuk beberapa hari ini, katanya seperti itu. Ini sekitar pukul 06.02. Sudiro Tunggajaya Samua dipersiapkan berangkat dari terminal Pondok Pinang. Oke, mari kita masuk ya. Nah, istimewanya dari PO Narendra ini tuh pakai karpet kayak gini. Nah, saya penasaran banget nih yang ada di dek bawah, yang membuat saya gagal untuk naik kelas sleeper kayak gini nih, dan harus membeli tiket sekaligus totalnya 1.550.000. Jadi teman-teman apabila naiknya bertiga sama teman-teman itu cocok banget. Jadi iuran 500 ribuan kayak gini nih. Di sini tersedia 3 kursi jumbo dari Rimba Kencana, tersedia bantal dan ada bed covernya untuk menikmati perjalanan. Ditambah lagi, coba deh, snacknya ini unlimited, udah tersedia di sini, tinggal pilih sepuasnya. Bisa nonton YouTube, bisa karaokean. Kurang apa coba? Ditambah ada sofa. Terserah mau duduk di mana. Dan coba lihat, di sini juga ada kulkas. Nah, isinya lengkap. Tinggal pilih minum yang mana yang diinginkan. Kita kunci lagi ya. Karena ini kan saya nggak naik sini. Nah, harusnya untuk kelas sleepernya tuh berada di 2 sini ya, seperti untuk double deck biasa. Tetapi untuk yang NA003 ini disulap menjadi family kayak gini, ruangan family. Dan ini katanya untuk cabin yang ini itu kedap. Jadi walaupun kita melakukan karaoke rame-rame kayak gitu, kita nggak mengganggu penumpang yang di atas dan nggak mengganggu supir yang di depan, karena untuk menuju ke area driver itu ada 2 skat yang menghalangi kayak gitu, memisahkan. Ini keren banget sih konsepnya. Untuk 1.550.000 dan untuk 3 orang, kalau menurut saya ini worth it. Ini bener-bener kalau naik 3 orang ini worth it banget. Ya 500.000 tapi kayak all you can eat, makan sepuasnya. Emang keren sih layanan dari Narendra. Seperti pada bus double deck lain, di dek bagian bawah ini juga tersedia toilet yang hanya digunakan untuk buang air kecil dan hanya digunakan saat bus berjalan. Nah, toilet hanya untuk buang air kecil. Jadi untuk buang air besar di bus PO Narendra ini belum bisa. Dek atasnya tuh seperti ini. Jadi itu konfigurasi seatnya 1-2 dan jumbo banget kursinya. Dan untuk harga tiketnya, untuk kursi yang hot seat atau baris bagian depan itu harganya 410.000. Dan untuk yang 3 kursi ini, karena ini space-nya luas banget, legroom-nya juga lega banget, ini harganya juga 410.000. Yang lain harganya 400 ribuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekitar pukul 06.13 berangkat dari terminal Pondok Pinang. Untuk jadwal keberangkatan normalnya, keberangkatan dari terminal Pondok Pinang adalah sekitar pukul 6 pagi. Dan ini dari terminal Pondok Pinang, penumpang yang naik cukup ramai. Nah, ini layanannya bener-bener keren banget. Semuanya itu pakai karpet. Jadi apabila ini hujan terus pakai alas kaki yang basah, itu rasanya sungkan ya. Dan kursinya enak banget, luas. Untuk legroomnya lega. Dan fasilitasnya di sini langsung tersedia kantung untuk menaruh barang atau botol. Langsung ada ini nih, informasi perjalanan. Kita lihat ya.
Jadi kita di sini tidak boleh merokok kecuali di tempat yang disediakan, tidak boleh mengecas laptop atau powerbank dan lain-lain. Di sini juga tersedia WiFi katanya. Ada Android tablet, jadi ada audio video on demand-nya di sini. Ada special hot seat. Penumpang kami yang memesan kursi kelas sleeper secara otomatis akan mendapatkan kursi spesial secara cuma-cuma. Nah, ini nih yang saya sayangkan. Harusnya tuh saya dapat kursi special hot seat ditambah kursi sleeper. Next time lah kita coba lagi ya. Untuk saat ini kita naik yang king class dulu. Ini untuk kelas ini namanya kelas king atau king class kayak gitu. Dan di sini juga ada doa saat bepergian. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Amin. Nah, ini keren ya. Dan kita lihat juga untuk audio video on demand-nya ada apa aja nih. Oh, di sini ada pilihan movie ya tadi. Terus musiknya kita lihat ada pilihan musiknya juga. Ada internet nge-YouTube, bisa nggak ya buat YouTubean? Oh, ternyata nggak nyambung. Jadi nggak bisa untuk YouTubean. Ada leg rest-nya juga. Jadi teman-teman bisa rebahan full, ditambah leg rest-nya dinaikin, dah damai Indonesia. Tinggal menikmati perjalanan. Mantap. Nah, di dek atas di bagian belakang itu juga ada smoking area. Jadi untuk kaum sebat itu nggak perlu pening-pening apabila naik PO Narendra Armada double deck-nya ini. Di bagian atas ini juga ada sunroof. Sayangnya ini ketutupan embun-embun pagi ya, dan macam ada kayak modifikasi kaca filmnya yang kayak titik-titik itu, jadi kelihatan kurang jelas. Untuk di kompartemen atas seperti ini cukup sih untuk menaruh barang-barang kecil seperti itu, dan ada penutupnya juga ya. Nah, kali ini saya duduk di kursi nomor A1 atau yang paling depan. Tapi sayangnya di sini tidak mendapatkan audio video on demand, jadi udah dicopot, ada bekasannya nih. Di sini ada colokan USB, entah masih berfungsi atau enggak. Dan untuk di A1 ini kalau menurut saya space-nya agak kurang, jadi agak sempit. Dan untuk di armrest-nya itu tidak ada bottle holder, tetapi untuk nilai plusnya di sini adalah di sini kita bisa melihat jalan, bisa lihat pemandangan secara bebas dan leluasa barengan sama Sudiro Tunggajaya Samoa. Nah, ini kita akan segera tiba di agen-agen di daerah Pasar Rebo namanya. Ini di daerah Pasar Rebo pagi-pagi juga rame banget dengan penumpang nih. Dua Scania K410 sama-sama menjemput penumpang di sini nih. Untuk Pasar Rebo ini sebetulnya dekat dengan terminal Kampung Rambutan, tetapi yang paling enak untuk naik bus kalau menurut saya pribadi memang di sini sih. Ini mendekati tanggal 17 Agustus atau yang merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak bus yang memasang bendera merah putih nih di busnya nih. Macam Agramas BM125 yang ada di depan tuh. Di bagian belakang sama di bagian atas ditaruh bendera berwarna merah putih, menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Untuk di bus Narendra yang saya naiki ada juga nih di bagian belakang tadi. Oke, ini sekitar pukul 06.54 atau hampir pukul 7 pagi kita memasuki Bulak Kapal atau Bekasi Timur. Jadi tadi kita habis berangkat dari terminal Pondok Pinang, kita mampir ke agen Pasar Rebo, dan ini merupakan pemberhentian kedua atau tempat menaikkan penumpang setelah Pondok Pinang, yaitu di daerah Bekasi Timur. Dan pukul 7 pagi di sini rame banget. Untuk bus-bus keberangkatan pagi memang udah banyak banget ya semenjak ada tol Trans Jawa. Mantap. Nah, ini seperti biasa kita putar balik di SPBU yang ada di Bekasi Timur ini. Nah, ini untuk Agramasnya ini gantian putar balik nih.
Nah, saya memesan tiket dari PO Narendra ini, itu pesan melalui agen Pondok Pinang. Pesannya itu melalui chat WhatsApp dan membayarnya bisa melalui transfer. Dan mendapatkan tiket seperti ini, tiketnya itu masih tiket sampulan. Di sini juga langsung tersedia kupon makannya di bagian depan ini. Dan harga tiketnya untuk di bagian atas ini, yang hot seat dan 3 kursi yang single di belakang, yang dekat dengan tangga, itu harganya 410.000, dan untuk kursi yang lain itu harganya 400.000. Jadi bedanya sekitar 10 ribuan doang. Dan 410.000 itu juga harga dari kelas sleeper. Dan apabila naik kelas sleeper itu langsung mendapatkan kursi hot seat atau kursi di belakangnya secara cuma-cuma, 1 kursi, tetapi hanya untuk 1 manifest ya. Jadi kita tidak boleh menjualnya ke orang lain, memang harus untuk kita sendiri. Jadi apabila menurut saya, apabila mendapatkan sleepernya nih, itu worth it banget. Dari Jakarta menuju ke Madiun Ponorogo dengan harga 410.000, dan istilahnya kita mendapatkan 2 kursi, yang pertama sleeper dan yang satunya yang memang big top seperti ini. Itu menurut saya worth it deh. Next time lah kita coba ya seperti apa. Kali ini naik yang king class dulu nih. Nah, barusan tuh dibagikan snack. Jadi snacknya itu dibungkus menggunakan paper bag seperti ini. Dan tadi ada juga pembagian minuman. Minumannya ini tuh bebas ya, kita memilih. Walaupun kita nggak naik di deck bawah, tetapi di deck atas juga bebas mau milih minuman apa. Tinggal ambil ke belakang. Tadi didistribusikan juga sama krunya. Yang tersisa hanya Fanta. Ya udahlah, saya ngambil Fanta kecil ini. Dan habis ini mari kita lihat ya, apa isi dari snacknya. Nah, ini dia isi snacknya. Pertama ada roti, lalu ada mix nut, ada beng-beng ditambah dengan air mineral. Nah, ternyata saya tuh salah persepsi. Ternyata untuk meja lipatnya itu hanya tersedia di armrest bagian kanan, dan yang tersedia di armrest sebelah kiri. Apabila kita angkat, ternyata di sini ada audio video on demand-nya, diganti di sini nih. Ini selama perjalanan ya udah kita tinggal nyantai, bisa nonton film, denger musik, ataupun untuk mengisi daya gadget kita dari HP bisa taruh sini nih. Karena di sini ada colokan USB-nya ya. Aduh, ternyata keren ya. Jadi saya kira tadi itu untuk meja lipatnya ada 2, ternyata cuma 1 aja. Ini kalau bisa YouTubean, damai Indonesia. Sepanjang perjalanan dengerin lagu, mantep. Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan colokan USB yang berada di armrest ini, dan di sini juga ada stop kontak untuk mengisi daya. Jadi pilihannya ada banyak nih, ada 3, 1, 2, 3. Bebas memilih. Ini pukul 07.40 masuk rest area. Lagi nego nih supirnya, karena ada kejadian tadi itu mobil tuh maksa masuk, jadinya kita banting setir ke kanan kan, akhirnya kayak kita nyerempet pembatas tolnya kayak gitu. Padahal di sini udah ada truk, nah kayak gini nih posisinya, tapi dia maksa masuk di antara truk sama bus yang saya naiki kayak gitu. Jadi supirnya kan kaget, langsung banting setir kayak gitu. Nah itu tuh mobilnya tuh lagi nego, entah gimana nih jadinya. Ini kelihatannya masih ada negosiasi kayak gitu sih. Pada liatin semua. Pada bingung, pada kaget soalnya ada apa tadi. Nah, ini berada di rest area kilometer 39, dan untuk penumpang di bus Narendra pada pagi hari ini lumayan ramai. Jadi yang kosong cuma 1, 2, 3, 4 kursi doang. Untuk kursinya itu totalnya ada 1, 2, 3, 4 kali 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hanya 22 kursi di deck atasnya. Dan untuk penomorannya itu menggunakan angka dan huruf nih, kayak 10C, 10D, 11C, 11D kayak gitu. Nah, tetapi ini udah diganti. Jadi digantinya menggunakan I1, terus H1 kayak gitu. Nah, kita turun dulu. Wonten apa nih mau Mas? Serempet. Kita lihat lah ya, seberapa parah memang. Baret Mas? Itu belakang kiri. Kiri? Kiri baret. Oh.
Nah, baret kiri ini nih, di bagian depan nih. Untung nggak terlalu parah sih, tapi ngeri juga sih di tol tadi. Karena mobilnya motong kayak gitu. Di antara kendaraan-kendaraan besar, macam bus, truk, langsung motong kayak gitu. Akhirnya kan supirnya kaget nih, akhirnya kena nih. Oke, sekitar pukul 7:57, ini udah damai, kasus sudah selesai. Langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Madiun Ponorogo. Jadi memang tadi driver dari mobilnya udah ngaku salah dan udah minta maaf juga. Dan udah clear semua, kita lanjut perjalanan. Sekitar pukul 08:21 kita sudah tiba di gerbang tol Cikampek Utama yang merupakan salah satu checkpoint di tol Trans Jawa. Jadi checkpointnya tuh kayak Cikampek Utama, terus di Kali Kangkung dan gerbang tol yang lain. Ternyata colokan USB yang di sini tuh udah nggak berfungsi ya, jadi nggak nyala nih. Jadi apabila teman-teman duduk di hot seat dan ingin mengisi daya, mau nggak mau harus menggunakan colokan USB yang ada di audio video on demand di armrest sebelah kiri sini. Jadi harus dinaikin dulu, baru kita bisa menggunakan colokan USB-nya. Emang kursi terdebes sih, Hai Rimba Kencana. Kita masukin ke sini. Nah, ini baru nyala nih. Jadi untuk sistem kelistrikan yang berada di situ tuh udah dicabut ya, udah dipindah yang ke bagian sini. Sekarang itu pukul 10:49. Selama perjalanan tuh nyaman banget. Dan ini kurang lebih udah 5 jam ya kita perjalanan dari keberangkatan awal dari terminal Pondok Pinang. Dan ini udah ngerasa lapar banget. Saya masih blind nih, masih buta di mana tempat servis makannya. Jadi apabila teman-teman naik PO Narendra ini yang double deck, di dalam perjalanan itu nanti akan mendapatkan satu snack ditambah dengan minuman unlimited sepuasnya dan 1 kali servis makan. Tetapi masih belum tahu nih nanti servis makannya di mana. Oke, ini pukul 12, tiba di rest area KM 379, hampir Weleri. Ini kita udah di Kabupaten Kendal ya. Kelihatannya kita bakal istirahat terlebih dahulu di sini sambil mempersilahkan para penumpang untuk menikmati servis makan. Ternyata jauh banget untuk tempat servis makannya. Harus menempuh kurang lebih sekitar ya 400 km terlebih dahulu baru kita boleh makan. Tapi nggak apa-apa, mari kita nikmatin aja. Oke, kita sudah sampai di rest area kilometer 379. Nah, itu tuh bendera merah putih yang saya bilang, yang terletak di bus Narendra yang saya naiki. Dan ini suasananya panas banget, tengah hari ya. Nah, di sini kelihatannya yang melakukan servis makan tuh cuma PO Narendra aja. Dan sepertinya ini udah ganti tempat servis makannya ya, karena diarahkannya menuju ke restoran yang ada di sana nih. Bentar, ada bus nih. Wah, di sana ada Sugeng Rahayu yang nonstop, atau istilahnya itu yang patas ya, dari Kuningan menuju ke Surabaya. Nah, untuk tempat servis makannya itu berpindah ke sana nih, Ibu Haji Cijantung. Nah, habis ini kita menuju ke sana ya. Kita lihat busnya terlebih dahulu nih. Nah, kayak gini tampilan armada bus Narendra yang saya naiki NA003 pada hari ini. Jadi untuk sasisnya ini menggunakan Scania K410 dan tidak ada tulisannya sama sekali di kacanya ya. Dan untuk bodinya ini menggunakan bodi double deck karya dari Adiputro Jetbus SDD 2+. Dan untuk liverinya dominan warna biru ditambah dengan corak-corak yang lain.
Ada warna putih, oranye, dan abu-abu. Dan bus ini tuh melayani, memang start awalnya itu kebanyakan dari Ponorogo menuju ke kota-kota di Jabodetabek. Dan untuk bus Narendra sendiri itu memiliki 3 armada double deck, dan salah satunya merupakan armada tektok, pagi dari Pondok Pinang, malam dari Ponorogo, dan 2-nya itu merupakan perjalanan reguler, sore dari Ponorogo dan sore dari Parung ya, istilahnya perjalanan malam lah seperti itu. Dan di sini itu menggunakan velg keren ya, velg Alcoa. Dan untuk liverinya simple tapi kalau menurut saya elegan. Untuk tulisan Narendranya itu juga simple tapi kelihatan cocok banget apabila kita lihat dari busnya kayak gitu. Dan untuk di depannya, nah kayak gini nih tampilannya. Jadi nggak terlalu banyak corak, tapi istilahnya ini yang bikin nilai plus untuk penumpang. Jadi penumpang bisa menikmati pemandangan, bisa menikmati perjalanannya. Dan di sini juga langsung tersedia tulisan trayeknya Ponorogo Jakarta. Mantep banget nih. Rasanya seneng banget bisa nyobain PO yang pertama kali saya naiki, yaitu PO Narendra. Dan PO Narendra sendiri membuka layanan bus antar kota, antar provinsi itu juga belum terlalu lama, jadi kurang lebih sekitar 1 tahunan ini. Dan langsung muncul jebleng Scania K360, langsung jebleng double decknya. Jadi salah satu bus yang memang recommended untuk perjalanan teman-teman dari Jakarta menuju ke Ponorogo PP atau arah sebaliknya. Dan untuk saat ini juga PO Narendra udah bisa membentuk pasar dan punya banyak pelanggan sepertinya, karena untuk perjalanan pada kali ini itu perjalanan pagi hari yang istilahnya untuk di dalam busnya itu kelasnya kelas tinggi ya. Cuma tersedia 2 kelas, yaitu kelas big top dan kelas yang memang kita harus menyewa ruangannya. Itu penumpangnya rame banget. Dan bahkan cuma tersisa sekitar 3-4 seat doang dari total 22 seat. Jadi kurang lebih sekitar 18-19 penumpang terisi pada hari ini. Ini perjalanan pagi loh. Ini mantep banget kalau menurut saya. Dan tapi sayangnya kalau menurut saya pribadi, untuk tempat servis makannya itu jauh banget. Memang harus sampai Weleri, padahal kita dari arah Jakarta ya. Jadi kurang lebih harus menempuh perjalanan sekitar 6 jam terlebih dahulu, kita harus menahan lapar. Jadi apabila teman-teman melakukan perjalanan pagi naik PO Narendra yang double deck ini, saya sarankan sarapan terlebih dahulu atau membawa jajanan atau membawa bekal lah yang istilahnya bisa mengganjel perut sebentar lah ya. Tadi kan saya nggak sarapan nih, jadi ngerasa lapar banget nih sebelum sampai ke rumah makan. Ya udah, habis ini kita langsung cus melakukan servis makan. Teman-teman jangan lupa untuk membawa tiketnya ya saat melakukan servis makan, karena di tiketnya ini di bagian depan itu ada kupon makan. Jadi kupon makannya ini bakal disobek dan sebagai bukti simpan di restorannya atau di rumah makannya. Nah, ini tempat servis makan dari PO Narendra apabila kita perjalanan dari barat adalah Ibu Haji Cijantung. Makan enak tanpa ribet exit tol. Nah, ini nih nilai plus dari PO Narendra. Jadi itu untuk servis makannya kita nggak perlu wasting time atau buang-buang waktu keluar masuk tol, nggak perlu antri-antrian di gerbang tol. Ini langsung di rest area. Jadi sekalian kayak gitu. Ini mantep nih, salah satu nilai plus yang bisa menghemat waktu. Oke, let's go. Kita makan ya. Ini menu makannya nih. Ada nasi, terus ada tempe, ada ayam goreng, ada sayurnya, ada lalapnya, dan ada kerupuknya. Ini udah ngambil makan ya. Jadi saya ngambil semua menu yang ada, karena untuk menunya sendiri itu pilihannya juga nggak terlalu banyak. Cuma ada tempe, ayam, terus ditambah dengan sayur, ditambah dengan kerupuk. Minumnya itu adalah teh. Di sini suasananya enak. Jadi untuk bangunannya sendiri itu kayak model-model Jawa, terus ini kan open space ya konsepnya. Jadi itu angin semilir, padahal di luar tuh panas, tetapi waktu kita duduk itu tuh semilir anginnya tuh masuk, jadi adem. Ditambah dengan lagu-lagu kayak lagu Sunda ya. Jadi feel atau nuansa Jawanya itu dapet banget. Dan untuk konsep dari rumah makannya saya seneng sih. Ini dapet banget feel Jawanya. Jadi pulang ke Jawa rasanya wow gitu. Oke, udah selesai makan, saatnya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Ini tuh tersedia masjid namanya Masjid Sabilul Istiqomah.
Dan masjidnya tuh kayak bentuknya lingkaran kayak gini. Dan untuk masjidnya ini terletak di tengah-tengah dari rest areanya. Jadi rest areanya ini untuk tempat makannya tuh banyak banget. IHC atau Ibu Haji Cijantung, ada restoran Simpang Raya, ada Solaria dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa memilih apabila beristirahat di rest area KM 379 ya kalau nggak salah tadi. Oke. Waduh. Ini tempat masuknya harus muter-muter kayak gini ya. Kenapa nggak langsung tangga aja? Tapi ini mempermudah apabila ada yang pakai roda-roda gitu sih, bawa barang-barang koper ataupun yang pakai kursi roda kayak gitu. Ini mempermudah sih. Kita kesini. Wih, batas sucinya di sini ya. Mak, panas-panasan nih berarti. Oh, di sana ada. Oke. Kita taruh sini aja. Kita bawa. Ini panas-panasan nih. Di sini ada tangganya ternyata. Asli panas banget. Di mana tempat wudhunya, bro? Alhamdulillah sudah menyelesaikan semua, baik servis makan, baik melakukan kewajiban. Habis ini kita melanjutkan perjalanan kembali untuk mencapai ke kota Madiun. Itu masih kurang lebih sekitar ya 4 jaman kalau normal ya. Dan ini nanti untuk busnya bakal menurunkan penumpang di beberapa daerah seperti di Sragen, mungkin nanti di Mauspati dan sampai Madiun, dan tujuan akhirnya ini ke Terminal Selo Aji di Kabupaten Ponorogo. Nanti rencananya saya akan turun di Terminal Kota Madiun. Oke, saatnya kita masuk ke dalam bus kembali untuk melanjutkan perjalanan ya. Jadi ternyata untuk yang dek bagian bawah itu tidak ada penumpang pada perjalanan kali ini. Jadi kosong, untuk snacknya, minumannya itu utuh dan bahkan terguling-guling semua nih. Karena kan beberapa kali kan agak terguncang juga ya waktu bus lewat jalan yang tidak rata atau yang bergelombang kayak gitu. Kita langsung naik ke atas aja. Ini karpetan loh bro, sungkan banget rasanya. Oke, ini karena udah makan, saatnya kita melanjutkan perjalanan. Karena udah kenyang ya udah melanjutkan perjalanan dengan tidur. Menikmati kursi yang ada, selimutan. Ini AC-nya dinyalain ya, lovernya itu dibuka biar nggak kepanasan. Dah sambil meluk bantal, agak direbain sedikit, dah damai Indonesia, nyaman banget kayak gini. Ini sekitar pukul 12:42 berangkat kembali dari rest area untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Madiun sampai ke Ponorogo. Jadi berhenti di rest area ini tadi kurang lebih sekitar 40 menitan untuk mempersilahkan para penumpang untuk istirahat sejenak, menuju ke toilet untuk buang air besar dan melakukan servis makan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Damai Indonesia nih. Lanjutkan perjalanan dengan tidur. Di depan berwarna merah itu merupakan PO Gunung Harta, dan sepertinya itu merupakan armada dari Magelang menuju ke Denpasar yang menggunakan sasis Mercy atau Mercedes-Benz OC500 RF2542, salah satu bus premium, bus tronton yang menuju ke Pulau Dewata, Bali, ke kota Denpasar. Nah, ini ada penumpang yang turun di Ngawi nih. Nah, jadi selepas dari Terminal Kertonegoro ini kita tidak lewat tol lagi, jadi kita lewat jalan bawah menuju ke Ngawi Lama. Kelihatannya menuju ke Madiun bakal lewat jalan bawah sampai Magetan, sampai Madiun lewat jalan bawah. Ini barengan dengan Agramas dari Jakarta juga, BM103. Sore-sore di Jawa Timur naik bis, lagunya full dangdutan lewat Jalan Nasional Jawa Timur. Syahdu nih, ndak masuk. Jawa-Jawa gue metu meneh. Yang selama ini keluarnya jiwa-jiwa Sumatera, balik Jawa, jiwa-jiwa Jawa langsung balik memang kan. Ndak mampu bro, syahdu banget. Ini kita berada di lintas antara Ngawi menuju ke Magetan. Ini jalannya lumayan sempit dan padat banget.
banyak bus-bus malam yang lewat sini, dan bahkan kayak bus-bus Patas, bus Bumel juga banyak banget, terutama Sugeng Rahayu, Sumber Group ditambah dengan Eka Mira dan bus-bus lain. Nah ini kayak Salia Indah nih, berangkat menuju ke arah Jakarta semua tuh. Oke, ini sekitar pukul hampir 4 sore, kita sudah mulai memasuki daerah Madiun. Jadi Madiun itu ada dua ya, ada Kabupaten Madiun dan ada Kota Madiun. Ini masih berada di daerah Jiwan, Kabupaten Madiun. Habis ini saya mau turun, dan habis ini kita juga udah sampai ring road di Madiun. Karena untuk terminal Madiun itu letaknya di ujung ring road ya. Habis ini saya mau ke belakang untuk siap-siap untuk turun di Madiun. Mantap. Oke, saat ini udah siap-siap di bawah, di dek bagian bawah untuk turun di terminal Madiun. Dan teman-teman jangan membawa bantal ataupun selimutnya ya. Istilahnya tuh kita selama perjalanan itu cuma dipinjemi, bukan souvenirnya. Jadi untuk tiketnya itu cuma include dipinjemi, bukan include souvenir ya. Jadi harus dikembalikan. Jadi apabila teman-teman turun sebelum tujuan akhir ya udah ditinggal di kursi aja. Nanti bakal dibersihin oleh krunya, bakal dirapiin lagi dan digunakan untuk perjalanan selanjutnya ya. Jadi jangan dibawa pulang untuk bed cover, selimut dan bantalnya. Next time kita coba yang ruangan ini ya. Ngajak teman-teman terlebih dahulu nih. 3 temen iuran 500 ribuan udah dapet satu ruangan ini. Totalnya pokoknya harus 1.550.000 untuk naik yang di kelas bawah ini. Ada yang turun di sini nih. Jadi ini pintunya otomatis ya. Jadi ada tombol di dashboard drivernya untuk membuka maupun menutup pintu ini. Jadi kita tidak bisa membukanya secara manual. Salah satu fitur canggih di armada double deck ya. Selain itu untuk transmisi dari Scania K410 itu udah automatic. Jadi bukan manual. Driver nggak perlu capek-capek kaki kirinya. Dan bekerja cuma kaki kanan. Gas rem tok nih. Oke, ini kita sudah tiba di ujung ring road dan sudah memasuki area dari terminal Kota Madiun. Ini terminalnya tuh masih dalam masa pembangunan ya. Nggak tahu ini bakal turun di luar atau di dalam nih nanti. Sekitar pukul 4:04. Nah, ini terminalnya nih. Kalau kita keluar Terminal Purboyo Madiun. Oke. Ini kalau udah dibangun, udah jadi bakal bagus banget sih untuk Terminal Purboyo. Kayak default dari terminal-terminal bus yang lain di kota-kota lain. Alhamdulillah. Oke, kita turun ya. Mas Won nggih? Oke, kita sampai di Madiun. Mas Won. Hati-hati Mas. Neng Kediri aku Mas. Nggih. Monggo. Oke, alhamdulillah ini sekitar pukul 4:04 kita sudah tiba di Kota Madiun, tepat di depan Terminal Purboyo Kota Madiun. Ini udah selesai, lanjut kembali menuju Ponorogo. Hati-hati Mas. Oke. Nah, seperti ini suasana di Kota Madiun, tepatnya di Terminal Purboyo. Untuk menuju ke sana itu menuju ke arah Ponorogo Pacitan, dan area terminalnya ini masih kayak berantakan ya. Jadi masih dibangun besar-besaran untuk Terminal Madiun ini. Dan apabila udah jadi, ini bakal keren banget sih. Kayak default dari terminal-terminal bus yang lain. Ini merupakan terminal tipe A di Kota Madiun, namanya Terminal Purboyo. Jadi terminal ini salah satu tempat pemberangkatan bus-bus malam menuju ke Jakarta, dan sebagai penghubung juga bus-bus antar kota, antar provinsi seperti Sugeng Rahayu, Eka, Mira, dan bus-bus lain. Oke teman-teman, alhamdulillah ini perjalanan saya udah tiba di tujuan, yaitu di Kota Madiun. Seneng banget bisa nyobain PO Narendra, ya walaupun agak kecewa juga. Saya pengennya naik yang sleeper, ternyata armadanya mungkin ada gangguan, akhirnya digantikan dengan armada yang lain. Malah mendapatkan armada dengan kelas yang terbaru, yang di dek bawah, yang family kayak gitu ya. Semoga next time bisa nyobain yang itu juga. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya naik PO Narendra dari Jakarta Pondok Pinang menuju ke Madiun.
Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!